Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi, NIM channel 121084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu metode analisis untuk investor. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi ini, kita ketahui dulu apa itu investasi. Investasi adalah tindakan membeli aset atau instrumen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai dari dana yang diinvestasikan. Dalam konteks keuangan, investasi dapat berupa pembelian saham, obligasi, properti, mata uang, atau instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik melalui pendapatan pasif seperti dividen atau bunga maupun melalui apresiasi nilai dari aset tersebut. Pentingnya analisis dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam analisis dalam pengambilan keputusan investasi memang sangatlah penting karena membantu investor dalam memahami nilai sebenarnya dari aset atau instrumen keuangan yang ingin mereka investasikan. Nah, dalam analisis tersebut terdapat dua jenis analisis yang umum digunakan. Yang pertama itu ada analisis fundamental dan kedua ada analisis teknikal. Nah, analisis fundamental adalah melibatkan evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau aset investasi lainnya. Ini termasuk pemeriksaan laporan keuangan, rasio keuangan, proyeksi laba, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan, membantu investor untuk menentukan apakah harga saham atau nilai instrumen keuangan lainnya saat ini lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Dan kedua ada analisis teknikal, yaitu menganalisis data historis dari harga saham atau instrumen keuangan lainnya menggunakan grafik dan indikator teknis untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin terjadi di masa depan. Berfokus pada perilaku harga dan volume pendapatan untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk membeli atau menjual. Adapun contoh singkat dari analisis fundamental dan teknikal. Yang pertama, contoh analisis fundamental. Ketika seorang investor menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan untuk menilai kesehatan finansialnya, misalnya seorang investor saham menganalisis laba bersih, pendapatan, rasio utang, dan pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun. Jika laba bersih meningkat dari tahun ke tahun, sementara rasio utangnya rendah, dan perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, investor mungkin melihat ini sebagai indikasi bahwa saham perusahaan tersebut memiliki nilai yang baik. Nah, contoh singkat dari analisis teknikal yaitu ketika seorang investor menggunakan grafik harga saham untuk membuat keputusan investasinya. Misalnya, seorang investor dapat menggunakan analisis grafik dan indikator teknikal seperti moving average atau MACD, moving average convergent divergent, untuk mengidentifikasi tren harga saham. Jika grafik menunjukkan bahwa harga saham telah melintasi garis moving average secara positif dan MACD menunjukkan sinyal bullish, investor mungkin mengambil keputusan untuk membeli saham karena indikator teknikal tersebut menunjukkan potensi kenaikan harga. Adapun alat analisis utama dalam analisis investor, yang pertama itu ada fundamental analysis tools yang terbagi menjadi beberapa, yaitu rasio keuangan, yang terbagi juga menjadi beberapa, yaitu return on equity atau ROE, yang dimana mengukur tingkat pengembalian investasi perusahaan dalam hubungannya dengan ekuitas pemegang saham,
Dan kedua ada Price to Earning atau PE ratio yang membandingkan harga saham dengan laba per lembar saham untuk menilai valuasi perusahaan. Dan kedua ada analisis laporan keuangan yang dimana melibatkan pemeriksaan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Nah, kedua ada technical analysis tools yang terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada moving averages yang menunjukkan tren harga rata-rata dalam suatu periode waktu tertentu dengan mengurangi fluktuasi harian, misalnya rata-rata pergerakan harga dalam 50 atau 200 hari. Dan berikutnya ada support dan resistance levels yang dimana support level di mana harga cenderung mendapat dukungan atau sulit turun lebih jauh. Sedangkan resistance yang dimana level cenderung mendapat perlawanan atau sulit naik lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada indikator teknis yang dimana mengukur kekuatan dan arah tren juga memberikan sinyal jual atau beli. Relative Strength Index atau RSI yang dimana mengukur kelebihan beli atau jual suatu aset dan membantu mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Selain kedua analisis tersebut, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, ada beberapa analisis yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Yang pertama itu ada analisis sentimen pasar yang dimana memperhatikan sikap dan sentimen investor terhadap suatu aset atau pasar, yang menggunakan data dari berita, media sosial, survei, atau analisis sentimen untuk mengevaluasi mood pasar. Nah, kedua ada analisis Foster 5 Forces yang digunakan untuk menganalisis daya tarik industri dengan mempertimbangkan kekuatan persaingan, ancaman produk substitusi, kekuatan tawar-menawar, pembeli dan pemasok, serta ancaman masuknya pesaing baru. Dan ketiga ada analisis SWOT yang dapat digunakan menilai kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threats yang ada dalam suatu investasi atau bisnis. Dan terakhir ada analisis risiko yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi penilaian dan manajemen risiko yang terkait dengan investasi. Ini melibatkan pemahaman terhadap risiko pasar, perusahaan, likuiditas, dan faktor risiko lainnya yang dapat mempengaruhi investasi. Adapun manfaat dari analisis untuk investor ini, yang pertama itu memberikan pemahaman yang lebih baik, kedua pengambilan keputusan yang tepat, ketiga mengurangi risiko, keempat meningkatkan potensi keuntungan, kelima penyesuaian strategi investasi, keenam menjaga emosi dalam investasi, dan ketujuh mengoptimalkan diversifikasi, dan terakhir memantau kinerja investasi. Nah, adapun kesimpulan saya mengenai materi ini, yang dimana materi ini sangat bermanfaat bagi investor ataupun orang-orang yang akan menginvestasikan mengenai suatu hal pada suatu perusahaan. Dengan mempelajari materi ini, mungkin mereka dapat menerapkan metode-metode analisis yang dapat membantu mereka yang sebagai investor membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi, memahami risiko yang terlibat, serta memprediksi perilaku pasar dan kinerja aset yang dipertimbangkan kemudian hari. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.